bayi dijual berkedok adopsi, dipesan sejak masih di kandungan. Melakukan perebutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan dengan harga sekitar 10-16 juta. Pemirsa, 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. 6 tersangka sindikat perdagangan bayi ditangkap di Pontianak dan Kuburaya, Kalimantan Barat, Minggu 27 Juli 2025. Keenamnya diduga bagian dari sindikat perdagangan bayi lintas negara. Kita ke kasus selanjutnya, pemirsa. 4 orang di Ngawi, Jawa Timur diringkus polisi karena terlibat dalam sindikat perdagangan bayi. Dari pengakuannya, para pelaku telah menjual 10 bayi di sejumlah kota di Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap seorang wanita berinisial L yang diduga sebagai otak di balik sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atas bayi yang dijual ke Singapura. Penangkapan dilakukan setelah L kembali ke Indonesia dan ditahan oleh pihak imigrasi. Dari hasil pendalaman terhadap para tersangka sindikat perdagangan bayi ke Singapura, polisi menemukan fakta baru terkait jumlah bayi yang telah dijual para tersangka kini bertambah menjadi 43 bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis viktimologi terhadap kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura pada tahun 2025. Kasus ini tidak hanya mengguncang publik karena sifat kejahatannya yang kejam, tetapi juga mengungkap realitas sosial dan hukum yang kompleks di balik praktik perdagangan manusia modern. Kasus ini terungkap pada bulan Juli 2025 ketika polisi Indonesia menangkap 12 orang pelaku yang tergabung dalam jaringan perdagangan bayi lintas negara. Bayi-bayi tersebut dijual ke Singapura dengan harga mencapai antara 30 hingga 40 juta rupiah per bayi menggunakan dokumen palsu dan jaringan perantara. Berdasarkan laporan Al Jazeera, CNN Indonesia, dan The Straits Times, sebagian besar bayi berasal dari keluarga miskin seperti di daerah Batam, Medan, dan Riau yang kemudian dibawa ke Singapura menggunakan jalur laut. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan serta tingginya permintaan adopsi ilegal di luar negeri. Dari sisi viktimologi, korban dalam kasus ini dapat dikategorikan menjadi 2 jenis. Pertama, korban langsung yaitu bayi-bayi yang dijual dan kehilangan hak identitas serta perlindungan hukum sejak lahir. Mereka tidak hanya menjadi objek transaksi, tetapi juga kehilangan potensi masa depan sebagai warga negara. Kedua, korban tidak langsung yaitu para ibu biologis yang seringkali tertipu dan terpaksa menjual anaknya karena tekanan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 70% kasus perdagangan bayi di Indonesia melibatkan ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah. Jika kita analisis lebih dalam, proses viktimisasi dalam kasus ini melibatkan kerentanan ekonomi, gender, dan juga sosial. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan. Kemiskinan membuat para ibu menyerahkan bayi mereka demi uang cepat. Faktor gender berperan besar, perempuan menjadi korban ganda baik secara sosial maupun biologis. Selain itu, ada viktimisasi struktural di mana negara memberikan perlindungan sosial memadai sehingga membuka ruang bagi eksploitasi dalam konteks viktimologi. Ini bisa disebut secondary victimization, yaitu korban justru mengalami penderitaan lanjutan akibat sistem hukum atau sosial yang lemah. Baik, saya akan mempresentasikan yang kelima, peran jaringan pelaku dan modus operandi. Dari hasil penyelidikan, jaringan ini memiliki struktur yang rapi. Ada perekrut lokal, penghubung medis, pembuat dokumen palsu, hingga agen di Singapura yang menerima bayi. Modus yang digunakan adalah berpura-pura sebagai lembaga adopsi resmi. Para pelaku memanfaatkan celah hukum dan lemahnya koordinasi antara otoritas imigrasi dan rumah sakit. Dalam perspektif kriminologi ini, termasuk organic crime atau kejahatan terorganisir,
dengan motif ekonomi yang transnasional. Menariknya, jaringan ini juga menunjukkan keterlibatan orang dalam di instansi tertentu, menunjukkan adanya dimensi white collar crime dalam kasus perdagangan manusia. Yang keenam, perspektif kriminologi. Dari sisi teori kriminologi, ada 3 teori utama yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus ini. Yang pertama itu adalah Strange Theory dari Robert Merton. Kejahatan muncul karena ketidakseimbangan antara tujuan sosial seperti kemakmuran dan sarana legal. Untuk mencapainya, keduanya Opportunity Theory, di mana pelaku memanfaatkan peluang sistem yang longgar dan lemahnya kontrol sosial. Ketiga, Differential Association Theory, yang menjelaskan bahwa kejahatan ini berlanjut karena pelaku berinteraksi dalam lingkungan yang sudah terbiasa dengan praktik ilegal seperti jual beli anak atau dokumen palsu. Dengan kata lain, perdagangan bayi ini bukan hanya kejahatan individual, tetapi kejahatan yang tumbuh dari sistem sosial dan ekonomi yang cacat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kerangka hukum dan perlindungan korban. Secara hukum, kasus ini melanggar berbagai ketentuan. Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Ketiga, Konvensi PBB tentang Hak Anak atau CRC yang sudah diratifikasi Indonesia. Hukuman bagi pelaku mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga 600 juta rupiah. Namun yang sering dilupakan adalah perlindungan terhadap korban. Dalam praktiknya, bayi dan ibu korban seringkali tidak mendapatkan pemulihan psikologi, sosial, dan hukum. Inilah tantangan utama penegakan hukum di Indonesia. Hukum lebih berfokus pada pelaku daripada korban. Selanjutnya, data konkret dan perbandingan regional. Jika kita lihat secara regional, data ASEAN menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 bayi dan anak di Asia Tenggara menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, BNN dan Kemen PPPA mencatat 289 kasus perdagangan anak sepanjang 2024 dan meningkat signifikan pada 2025, terutama di wilayah perbatasan seperti Batam dan Riau. Kasus ini mirip dengan kasus tahun 2014 di Surabaya, di mana bayi dijual melalui media sosial. Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa perdagangan bayi adalah fenomena sistemik, bukan kasus insidental. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak jangka panjang. Dampak dari kejahatan ini sangat luas. Bagi bayi, kehilangan identitas berarti kehilangan akses terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan, dan kewarganegaraan. Bagi ibu korban, trauma psikologis dan merasa bersalah sering berlangsung seumur hidup. Bagi negara, kasus ini merusak citra hukum Indonesia di mata internasional dan menunjukkan lemahnya penegakan hukum lintas batas. Dalam perspektif viktimologi, trauma yang tidak dipulihkan akan menciptakan siklus viktimisasi baru, di mana korban bisa kembali terjebak dalam pola eksploitasi. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus perdagangan bayi ke Singapura pada 2025 ini bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga masalah kemanusiaan dan kegagalan sistem sosial. Pendekatan viktimologi mengingatkan kita bahwa korban harus menjadi pusat dalam setiap kebijakan hukum. Maka, saya merekomendasikan 3 langkah konkret. Pertama, memperkuat sistem perlindungan sosial bagi ibu miskin. Kedua, memperkuat kerjasama lintas negara dalam deteksi dan penegakan hukum. Ketiga, membangun sistem pemulihan korban yang terintegrasi antara psikologis, sosial, dan hukum. Karena sejatinya, keadilan tidak hanya diukur dari berapa lama pelaku dihukum, tetapi dari seberapa jauh korban mendapatkan kembali martabat dan haknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.